Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak yang soleh, yang ganteng-ganteng, yang solehah, yang cantik-cantik? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, kali ini kita masih berada di materi yang ke-8, yaitu materi senang bisa membaca Al-Quran, dengan submateri pesan-pesan pokok Quran Surah Al-Asr. Nah, pada pelajaran kita sebelumnya, kita sudah bisa melafazkan Quran Surah Al-Asrnya. Nah, siapa anak-anak Bapak yang selama pertemuan kemarin yang diulang-ulang terus baca Quran Surah Al-Asrnya? Terus siapa yang sudah hafal? Ayo. Kalau yang sudah hafal berarti pinter. Dan yang bacanya sudah lancar, yang tadinya belum lancar, pinter. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran yang sekarang, yaitu pesan-pesan pokok Quran Surah Al-Asr, kita baca doa dulu yuk bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, tujuan kita belajar pada materi kali ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan pesan-pesan pokok Quran Surah Al-Asr. Pada pelajaran sebelumnya kita kan sudah belajar untuk melafazkan Surah Al-Asr. Alangkah baiknya sekarang kita ulang yuk. Kita lafazkan sama-sama. Ayo, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wih, pinter anak-anak Bapak. Udah pada lancar bacanya. Nah, anak-anak Bapak, mari kita perhatikan Quran Surah Al-Asr berikut ini. Al-Asr artinya adalah masa
atau waktu. Siapa yang tahu ada berapa ayat Quran surah Al-Asr? Ya, betul. Surah Al-Asr terdiri dari 3 ayat. Nah, Quran surah Al-Asr diturunkan di kota Mekah, sehingga disebut surah Makkiyah. Karena diturunkannya di kota Mekah. Jadi, surah Al-Asr disebut surah Makkiyah. Nah, sekarang mari kita simak terjemah Quran surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wal 'asr. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan orang yang mengerjakan kebaikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Dari terjemah tersebut, kita bisa mengambil makna Quran surah Al-Asr. Di ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji dengan waktu. Karena waktu itu adalah hal yang sangat penting. Waktu akan terus maju dan tidak bisa dikendalikan. Mari kita perhatikan gambar matahari tenggelam berikut ini. Nah, itu terjadi setiap hari, tapi hari ini bukanlah hari yang kemarin. Dan hari esok bukanlah hari ini. Umur dan kesempatan kita akan hilang bersama waktu. Kemudian, di ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi. Karena sesungguhnya kewajiban kita di dunia itu lebih banyak daripada waktu yang diberikan. Dan di ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan orang-orang yang tidak akan merugi, yaitu yang pertama, orang yang beriman. Yang kedua, orang yang beramal soleh. Yang ketiga, orang yang saling nasihat menasehati dalam kebenaran. Dan yang keempat, orang yang saling nasihat menasehati dalam kesabaran. Untuk itu, kita bisa mengambil pesan dari Quran surah Al-Asr adalah bahwa semua manusia berada dalam keadaan merugi apabila tidak mengisi waktunya dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Oleh karena itu, pesannya kita harus menggunakan waktu untuk kebaikan. Anak-anak tentu bisa menyebutkan amal-amal baik untuk mengisi waktu selama hidup. Di antaranya beramal soleh, terus saling nasihat menasehati dalam kebenaran, dan saling nasihat menasehati dalam kesabaran. Nah, terkait dengan waktu,
kita juga harus disiplin dalam menggunakan waktu untuk kebaikan. Nah, ayo kita baca dengan keras. Kita baca sama-sama. Sikapku, ya. Kita baca ya sama-sama dengan suara yang lantang. 1, 2, 3. Sikapku. Aku gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sikapku. Aku gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Semoga apa yang sudah Bapak jelaskan tadi, kalian semua paham. Amin. Kalau ada yang belum paham atau kurang dipahami, bisa japri ke Bapak ya. Mari kita tutup pelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk tugas pada pelajaran hari ini, tugasnya ada di deskripsi video ini ya, di bawah video ini. Dan jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.